والسلام عليك والآل يا خير الأنام رب كريم وأنت ذو خلق عظيم فاشفع لنا عند الكريم يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موsilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin, Magister Hukum, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, kepada yang terhormat Kiai Solahuddin Mahfud Sarjana Sosial, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikuti sesi pertama materi Aswar 1443 Hijriah dengan tema hubungan mu'alif dengan pengamal sholawat wahidiyah. Tentu Bapak dan Ibu semuanya sudah sangat ingin tahu, ingin mencari ilmu, menimba ilmu di sini, maka saya langsung saja mempersilahkan kepada Kiai Solahuddin Mahfud untuk memberikan materinya. Nanti tanya jawabnya, apabila ada pertanyaan disimpan terlebih dahulu, ditulis, nanti akan ada sesi tanya jawab setelah penyampaian materi, seperti itu. Kepada Kiai Solahuddin Mahfud dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadharah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat para bapak ibu jajaran pengurus penyiar sholawat wahidiyah pusat, baik dari majelis tahkim maupun dewan pimpinan, beserta para ketua badan dan anggotanya, para panitia, dan juga para peserta aswar dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah dan Cabang yang berkenan hadir, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Hadirin wal hadirat rahimah wa hadakumullah. Untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu yang ada, untuk itu uraian tasyakur, sanjungan sholawat salam, salam ikroman wa ta'ziman wa mahabatan, saya makmum kepada hati para hadirin wal hadirat, khususnya makmum kepada para beliau-beliau yang telah melaksanakan tugas mulai awal tadi. Namun dengan penuh iringan doa dan ditandai dengan doa wa a'ada alaina ya Allah mim majlisina hada mim barakatihim amin
wa karomatihim wa nadratihim wa tarbiyatihim wa syafaatihim wa asrarihim wa ulumihim kauniyah wa batiniyah wa ammadana bi amdatihim kama yaliqu bika wa bihim amin 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 ya robbal alamin. Dengan penuh iringan doa harapan, mudah-mudahan pelaksanaan aswar pada saat ini dan diawali materi season pertama pada malam hari ini betul-betul diridhoi oleh Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghauti hadza zaman radhiyallahu an, sesuai dengan tujuan dan maksud diadakan aswar ini, selaras dengan tema yang tertulis di belakang ini. Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, pada season yang pertama pada malam hari ini saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan materi dengan judul hubungan pengamal wahidiyah terhadap mu'alif sholawat wahidiyah. Menurut saya materi ini sangat penting sekali bagi kita semuanya, karena hubungan pengamal dengan mu'alif ini insya Allah sebagai ruh, pancaran ruh keyakinan di dalam kita melaksanakan bimbingan beliau, termasuk ruh setrumnya, sinarnya, pancarannya dalam pelaksanaan mujadah-mujadah yang selama ini kita lakukan, dan sebagai sumber ruh pula dalam kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah dibimbingkan oleh mu'alif sholawat wahidiyah, termasuk di dalam pelaksanaan dan kita mengikuti aswar pada saat ini. Mungkin kehadiran kita di aswar ini sebagai bentuk ukuran keyakinan hubungan batin kita kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah, dan itulah mungkin setetes keyakinan kita, akhirnya kita bisa hadir dan mengikuti pelaksanaan asrama wahidiyah Ramadan pada saat ini. Oleh sebab itu, karena ini sangat penting sekali, kami mohon, kami berharap kepada para bapak ibu, khususnya para peserta dan juga para panitia, untuk betul-betul konsentrasi, menata hati, istighdor kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Dan kami harap, mohon jangan mengeluarkan HP atau Androidnya, mohon di silent untuk lebih konsentrasi kepada apa yang telah kita ikuti, terutama dalam mengikuti materi-materi yang diawali pada malam hari ini. Karena al-imdadu ala qadril istiqdadi, insya Allah kalau pemahaman secara materi, secara dalil, uraian sangat mudah sekali, karena materi-materi sudah Bapak Ibu bawa, buku-buku wahidiyah sudah banyak beredar. Insya Allah kita bisa membaca setiap waktu, dimanapun dan kapanpun kita ada. Tapi yang terpenting, hubungan batin kita, nadroh tarbiyah secara khusus dari beliau mu'alif yang sampai masuk ke dalam jiwa ruhani kita, adalah menurut ukuran kesiapan hati kita masing-masing di dalam menerima bimbingan secara rohani. Insya Allah jika kita betul-betul konsentrasi belajar istighdor kepada beliau mu'alif, maka di situ akan senantiasa mengalir, memancar tarbiyah bimbingan secara batin yang akhirnya kita bisa mengikuti dan mengamalkan apa yang telah dibimbingkan mu'alif min hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Oleh sebab itu mari kita awali dalam penyampaian materi ini dengan bacaan Al-Fatihah.
Terima kasih. Para Bapak Ibu hadirin hadirat, sebelum saya menguraikan tentang materi hubungan pengamal dengan mu'alif sholat wahidiyah, tentu yang lebih penting pertama kita fahami dan kita yakini tentang status kita sebagai pengamal sholat wahidiyah dan termasuk status kita sebagai pengurus penyiar sholat wahidiyah di berbagai tingkatan. Perlu kita fahami dan kita yakini bahwa status kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah dan terutama status kita sebagai pengurus penyiar sholat wahidiyah, ini semua hanya semata-mata fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disalurkan melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga disalurkan melalui beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Yang dinamakan fadl itu kelebihan keutamaan yang diberikan, yang didasarkan karena kemurahan yang memberi, itu namanya fadl. Pemberian yang utama diberikan kepada orang karena didasarkan pada kemurahan yang memberi, bukan disebabkan oleh keistimewaan kita yang diberi. Itu namanya fadl. Maka beliau mu'alif sering mengingatkan kita agar kita senantiasa bersyukur. Beliau merangkai doa iftitah yang sering kita baca dan sering kita dengar dengan rangkaian alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli robbina. Ini mendorong bagi kita untuk senantiasa bersyukur karena kita menerima sholawat wahidiyah dan akhirnya mau mengamalkan sholawat wahidiyah, dan juga tercatat status kita sebagai pengurus penyiar sholawat wahidiyah hanya semata-mata fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya fadl sebagaimana saya jelaskan adalah pemberian keutamaan kelebihan yang diberikan yang didasarkan pada kemurahan yang memberi. Istilah fadl atau istilah fadl, status kita sebagai pengamal dan juga sebagai pengurus penyiar sholat wahidiyah, status fadlnya itu ibaratnya cuma stiker ditempelkan pada diri kita. Stiker sebutan pengamal sholawat wahidiyah, stiker sebutan pengurus penyiar sholawat wahidiyah. Maka ketika kita tidak mampu menjaga, berhati-hati, koreksi terhadap tempelan stiker itu, suatu saat akan mengelupas dengan sendirinya, atau suatu saat akan dikelupas oleh yang punya, yang menempelkan. Karena mungkin kita dianggap sudah tidak pantas ditempeli stiker sebagai pengamal ataupun sebagai pengurus penyiar sholat wahidiyah. Ini yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan, karena status pengamal kita hanyalah tempelan stiker dari beliau, status kepengurusan kita hanya stiker ditempeli oleh beliau. Maka kita sebagai pengamal dan terutama pengurus, jangan banyak tingkah, jangan banyak polah, jangan takabur, jangan sombong. Yang perlu kita tingkatkan dalam hati kita adalah rasa syukur atas fadl pemberian Allah yang dilewatkan baginda Rasulullah dan juga disalurkan melalui beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Di dalam kita mensyukuri, karena pengertian syukur tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah dapat wahidiyah, alhamdulillah dipercaya jadi pengurus, bukan hanya sekedar itu. Tapi pengertian syukur asyukru syarfuni fima yardobi ilmun'im, yang dinamakan orang syukur itu adalah orang yang mampu mempergunakan kenikmatan yang diberikan, mempergunakannya sesuai dengan kehendak keridhaan yang memberi. Kita diberi fadl sholawat wahidiyah, bagaimana cara bersyukurnya? Dengan meningkatkan mujadah sesuai dengan bimbingan,
mengikuti tuntunan-tuntunan beliau mu'alif dari seluruhnya. Dan bagaimana kita bersyukur diangkat dan dipercaya sebagai pengurus, yaitu bertanggung jawab ngurusi kegiatan perjuangan sholawat wahidiyah. Itulah tugas kita. Kalau ada pengurus yang tidak ngurusi kegiatan, umumnya itu negatif thinking, Mbak. Pikirannya itu selalu negatif, akhirnya ngurusi orang lain, senantiasa senang ngoreksi dan lain sebagainya, tapi dia diajak tidak bergerak dan tidak berjalan. Namanya tercatat sebagai pengurus, tapi dia tidak aktif ngurusi kegiatan. Oleh sebab itu kita harus bersyukur karena status kita sebagai pengamal, status kita sebagai pengurus hanya fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih penting, status kita sebagai pengamal dan pengurus tetap hubungan kita pengamal maupun pengurus dengan mu'alif, hubungannya hanya sebatas hubungan murid dengan guru. Beliau mu'alif adalah guru rohani kita semua. Di dalam perjalanan rohani, dalam menempuh perjalanan wusul sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun beliau mu'alif mendawuhkan dalam perjuangan wahidiyah tidak ada istilah guru dan murid. Ini hanya ketawaduan beliau, dan juga menunjukkan bahwa persyaratan menjadi murid itu sangat berat sekali. Mungkin seandainya kita semua para pengamal sholat wahidiyah termasuk pengurus, awal mula ditaklifnya sholat wahidiyah disebarluaskan, siapapun yang mengamalkan sholat wahidiyah akhirnya dicatat secara formalitas menjadi murid beliau, maka saya yakin banyak yang tidak mampu lulus, Pak. Banyak yang tidak akan bisa berhasil dalam menempuh perjalanan, terutama dalam bidang wusul. Oleh sebab itu beliau mu'alif hanya memberikan pengertian bahwa di antara perjuangan ini adalah sebatas teman berjuang, disebut akwan beliau, sahabat beliau. Dengan pengertian bahwa kedudukan murid dengan akwan atau sahabat itu lebih tinggi derajatnya akwan atau sahabat. Sahabat itu hubungan ruhani, Pak. Kalau murid lebih banyak hubungan formalitas. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mencatat, dalam memahamkan kepada para sahabatnya, para pengikut-pengikut Rasul sebetulnya juga dianggap murid Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak menyebut sebagai muridnya, tapi sahabat-sahabatku. Dalam wahidiyah pun demikian. Beliau tidak menetapkan kita muridnya dan beliau gurunya. Bahkan beliau menegaskan, jangankan jadi guru, jadi murid saja saya belum memenuhi syarat. Ini menunjukkan kalau kedudukan guru dan murid itu persyaratannya berat sekali dan banyak sekali. Maka beliau menempatkan sebagai akwan, bahkan kita dicatat sebagai wakil beliau mu'alif sholawat wahidiyah dalam perjuangan ini. Ini dalam materi sudah terurai semuanya. Insya Allah saya tidak akan menjelaskan seluruhnya karena waktunya juga terbatas, materinya banyak sekali. Saya akan menjelaskan secara pokok-pokoknya saja. Sehingga intinya meskipun kita dianggap beliau mu'alif sebagai akwan, sebagai sahabat, konco berjuang, tapi tetap kedudukan kita itu sebagai murid. Namun nilainya itu lebih tinggi karena dianggap sebagai akwan. Maka dalam rangkaian tawasulnya saja, setelah rangkaian kepada baginda Rasul, ada tawasul ila hadrati ghauthi hadzal zaman wa a'wanihi wa sairi auliyaillah. Kedudukan akwan itu sebetulnya lebih tinggi, setelah dari ghaus langsung akwan, baru wa sairi auliyaillah, para wali-walinya Allah. Ini yang perlu kita pahami dan kita yakini. Sehingga akwan itu
dianggap kedudukannya lebih tinggi, dekat dengan host. Siapa a'wan itu? Adalah orang-orang yang aktif secara lahir dan batin dalam mengikuti tuntunan bimbingan beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Maka hubungan kita sebagai murid dan dianggap sebagai a'wan harus sam'an wa ta'atan. Artinya sam'an harus mengikuti semua yang kita dengarkan, baik secara langsung melalui para sahabat-sahabat beliau, melalui tabi'in yang sudah terurai, tertulis, termaktub dalam buku-buku wahidiyah adalah dawuh-dawuh yang disampaikan oleh beliau, kita dengarkan, kita ikuti, dan wa ta'atan kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak demikian, maka kita dianggap mungkin bukan murid beliau dan juga akan bernilai su'ul adab kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Karena ini perjalanan rohani, Pak, penataan hati. Maka uqukul ustadi la taubatalahu, ada istilah begitu. Melukai guru, lebih-lebih guru rohani, guru bidang wusul, tidak ada jalan tobatnya. Dalam arti tidak ada jalan tobatnya, tidak bisa kita itu memperbanyak istighfar. Punya nilai su'ul adab dengan guru rohani, dengan beliau mu'alif, memperbanyak istighfar tidak akan bisa ditempuh tobatnya seperti itu, kecuali hanya dengan mohon ampun kepada beliau sampai beliau meridhoi kepada kita semua. Bahkan hubungan wusul, hubungan guru rohani, sampai di materi disebutkan mangkola li ustadihi lam yuflah la yuflahu, ada yang kaidah seperti itu, ada lam yuflah, ada la yuflahu. Barang siapa yang bertanya, cuma bertanya saja, Pak, kena apa sih mbah kok nggawe ngene, kok gak ngene, itu saja sudah tidak akan bisa lulus, tidak akan selamat, Pak. Cuma mempertanyakan, lah apa mbah kok nggawe ngene, sakjane kan kudu ngene, dikoreksi tuntunan beliau menurut akal pemahaman kita, itu pun sudah jauh dari tuntunan bimbingan sampai dikatakan tidak akan bisa lolos, tidak akan bisa lulus, dan tidak akan bisa selamat. Sedangkan dalam perjalanan kehidupan ini, dalam melakukan amal maupun ilmu, kita wajib punya guru. Kita semua mulai dari pemahaman bidang syariat, seluruh bidang disiplin ilmu apapun, tidak mungkin kita semua itu secara otodidak, faham sendiri, mengerti sendiri tanpa guru, tidak mungkin. Mulai kecil kita sampai dewasa ngerti berbagai macam pengertian ibadah, ilmu-ilmu, semuanya ternyata membutuhkan guru. Kita ngerti alif itu begini bentuknya, bak begini, tak begini, dan lain sebagainya, itu butuh guru. Tata cara sholat kita begini begitu juga butuh guru. Itu bidang syariat, bidang fikih, itu sudah membutuhkan seorang pembimbing, seorang guru. Lebih-lebih dalam bidang ruhani, bidang perjalanan wusul, bidang sadar kepada Allah, maka wajib siapapun harus punya guru yang kamil mukamil, sempurna dan mampu menyempurnakan orang lain. Sebab kalau tidak punya guru, man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu, diterangkan dalam kitab Ibnu Ibad juz 2 halaman 48. Barang siapa yang tidak punya guru, maka syaiton itu yang menjadi gurunya. Kita tidak sadar kalau digurui syaitan, akhirnya tersesat dalam memahami dan mengamalkan berbagai ilmu ataupun amal, tapi kita tidak menyadari telah disesatkan oleh syaitan. Oleh sebab itu, karena guru ini wajib, maka menurut ulama-ulama bidang ruhani, bidang tahqiq, guru itu ada 3, sebagaimana tertulis dalam materi. Asyaikhu indal muhaqiqina salasatun,
Syekhul khirqah wa syekhu dzikri au syekhul muallimi wa syekhus suhbati au syekhul haqiqiyu. Guru menurut ulama-ulama bidang tahqiq, bidang ahli hakikat, bidang wusul, guru itu ada 3 macam. Yang pertama disebut syekhul khirqah. Khirqah itu jubah. Guru di dalam membimbing muridnya melalui saluran jubah. Jubah kebesaran seorang mursyid, seorang gurunya, seorang syekh, yang ketika dipakai oleh gurunya, memandang muridnya sudah memenuhi syarat, berbagai macam syarat lahir dan batin, akhirnya murid dihadapkan pada guru, ibaratnya adu dengkul, murojaah, dep-depan, antara lutut dengan lutut, lutut guru dengan lutut murid saling menempel. Jubah yang dipakai guru dilepas dan dipakaikan kepada murid. Akhirnya murid memahami tentang berbagai macam ilmu, terutama ilmu usul, berkat saluran ilmu yang dilewatkan khirqah atau jubah guru tadi. Terus yang kedua syekhul mu'alimi atau syekhu dzikri. Guru ini di dalam membimbing muridnya masih pakai perantaraan ilmu, pakai perantaraan aurat zikir-zikir. Sehingga ketika guru membimbing ilmu, akhirnya murid memahami tentang ilmu wusul itu, akhirnya bisa mengantarkan hatinya sadar kepada Allah juga berkat ilmunya. Dalam pengertian 2 guru khirqah dan mu'alim ini disebut guru majas, guru kiasan, guru lahir. Karena apa? Karena masih butuh perantaraan. Yang satu butuh perantaraan khirqah jubah, yang 2 untuk syekhul mu'alim masih butuh perantaraan ilmu atau aurat-aurat yang diberikan kepada murid. Dan yang ketiga inilah syekhul haqiqi, syekhus suhbah. Syekhus suhbah tidak butuh perantaraan, cukup hubungan batin antara murid dengan guru. Seberapa persen keyakinan mahabbah imaniyah murid terhadap gurunya, itulah prosentase tarbiyah nadrohnya mengalir secara langsung ke hati murid. Sebagaimana Rasulullah kepada para sahabat. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hatiku ini tidak bisa dengan engkau. Aku selalu ingat dan rindu kepada engkau. Dimanapun aku ada dan kapanpun aku ada, hatiku selalu terbayang-bayang dengan engkau ya Rasulullah." Akhirnya spontan Rasulullah menyampaikan, "Ma saballahu fi sadri syai'an illa sababtu fi sadri Abi Bakrin." Tidak ada Allah menuangkan segala sesuatu ke dalam hatiku, mengucurkan berbagai macam ilmu ke dalam hatiku. Ketika sudah penuh dalam hatiku ini, langsung mengalir masuk ke dalam hati sahabat Abu Bakar. Ini karena hubungan batin, Pak. Maka dalam wahidiyah pun, di samping kita memahami berbagai macam ilmu yang insya Allah guru menurut ulama tahqiq ahli hakikat yang dijelaskan ini di dalam kitab Baghjatu Saniyah ini 3-tiganya sudah memenuhi unsur pada beliau mu'alim sholawat wahidiyah. Beliau juga termasuk guru khirqah, juga termasuk guru mu'alim, juga termasuk guru suhbah kita semua. Khirqah yang dipakaikan, jubah yang diberikan kepada kita sebagai status pengamal sholat wahidiyah, jubah kepengurusan kita dalam penyiar sholawat wahidiyah, dan juga guru mu'alim karena kita dididik, dibimbing dengan berbagai macam ilmu ajaran-ajaran wahidiyah.
termasuk guru suhbah, guru persahabatan rohani, karena beliau menegaskan bahwa dalam wahidiyah ditegaskan sebagai akwan beliau, sahabat-sahabat beliau, konco-konco berjuang, teman-teman berjuang. Bahkan beliau, ya saya ada di belakang para hadirin hadirat. Ini menunjukkan seorang pembimbing memang begitu. Jadi tidak ada pembimbing di depan itu. Pembimbing itu di belakang, menggiring kepada yang dibimbing, Pak. Sebagaimana orang istilahnya melihara atau angon bebek itu mesti di belakang, Pak. Itu pembimbing. Berbeda dengan pemimpin. Apalagi pemimpin baris. Maka di wahidiyah itu tidak ada istilah pemimpin, Pak. Tidak ada istilah, tapi pengurus. Ngurusi kegiatan-kegiatan, ngurusi para pengamal, ngurusi pemahaman setiap orang pengamal wahidiyah, bagaimana meningkatkan pemahaman para pengamal jamaah sholawat wahidiyah. Nah, inilah yang perlu kita raih dengan saluran-saluran nadroh dan tarbiyah. Insya Allah akan lebih banyak kita fahami, akan banyak kita rasakan dengan adanya bimbingan secara langsung melalui nadroh dan tarbiyah. Syaratnya hubungan batin dengan kekuatan keyakinan mahabbah imaniyah kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Yang dinamakan nadroh umumnya disebut hidayah, Pak. Bagaikan hidayah, hidayah itu penunjuk arah. Ketika kita mujahadah, maka yang didapatkan adalah pancaran nadroh atau umumnya hidayah. Maka mujahadah disebut al-mujadatu miftahul hidayah. Mujahadah itu kunci pembuka hidayah. Kita dengan mujahadah masih memegang kuncinya saja, belum masuk ruangan, belum mengendarai kendaraan, tapi masih memegang kuncinya. Apa gunanya kunci? Apalagi kuncinya cuma nemu di jalan. Kita ngomong, oh, saya punya kuncinya mobil Mercy, tapi mobilnya nggak ada. Punya kuncinya rumah, tapi rumahnya nggak ada. Apa gunanya kunci? Sehingga mujahadah itu miftahul hidayah, hanya mendapatkan kunci pembuka hidayah. Maka dalam Al-Quran pun disebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mujahadah menuju kepadaku, kata Allah, lanahdiyanahum subulana, maka akan aku tunjukkan jalan-jalanku. Bukan hanya jalanku, Pak, jalan-jalanku, berarti banyak jalannya. Terus kita yang cocok jalannya itu lewat mana? Ibarat kunci itu cocok dengan kamar yang mana, ibarat kunci cocok dengan kendaraan yang mana, maka harus ada pembimbing yang betul-betul mengetahui perjalanan dan juga cocoknya kunci dengan apa yang akan kita tuju. Maka di samping hidayah, di samping nadroh, juga butuh tarbiyah. Bahasa umumnya taufik, dituntun, dibimbing, digendong, dibonceng. Insya Allah kalau orang ini di samping sudah memegang kuncinya dan dituntun oleh yang ahli bahwa kunci ini cocok dengan kendaraan ini, maka sekali memasukkan kunci diputar langsung bisa menyala. Maka saya juga pernah melihat kuis-kuis di televisi itu, ada beberapa peserta yang diberi kunci oleh penyelenggara sebagai simbol siapa yang kuncinya. Di situ disediakan kendaraan motor atau mobil. Siapa kunci ini yang bisa cocok dengan kendaraan ini, maka kendaraan itu menjadi pemiliknya. Banyak peserta yang dikasih kunci, tapi setelah kunci dimasukkan diputar itu tidak bisa, apalagi sampai menyala tidak akan bisa. Tapi yang beruntung ketika memegang kunci, dimasukkan kendaraan, di starter, akan menjadi miliknya dan hadiahnya. Demikian pula dalam perjalanan rohani. Kita mujahadah hanya sebagai
untuk mengikuti tuntunan dan diberi kunci untuk lebih cepatnya sampai pada perjalanan wusul dan arah tujuan kita, maka di situ perlu tarbiyah, perlu bimbingan secara rohani, artinya dituntun, digendong sama beliau mu'alif sholat wahidiyah secara rohani. Karena perbandingan atau istilah nadroh, hidayah, taufik atau tarbiyah ibaratnya kita tanya pada orang untuk mencari alamat seseorang. Kita ketemu dengan orang, lalu tanya pada orang itu, Pak, rumahnya si fulan itu di mana? Oh, saman lurus saja, nanti di perempatan belok kanan kira-kira 1 kilo, nanti di pertigaan belok ngiri, ada perempatan lagi belok kanan, masuk gang ini. Ini sudah dapat hidayah, Pak, petunjuk arah, atau dapat pancaran nadroh, petunjuk arah. Maka ketika kita sudah bertanya, mendapatkan kunci petunjuk arah, saya yakin 99% masih tersesat. Betul enggak? Ketika tanya, Pak, rumahnya si fulan mana? Nih, lurus perempatan belok kanan 1 kilo, pertigaan belok ngiri. Ada 1 kilo lagi perempatan belok kanan, masuk gang ini, masuk gang ini. Saya yakin orang yang sudah dapat petunjuk arah ini 99% masih tersesat, masih bingung. Bahkan ketika kita dalam perjalanan pun dengan petunjuk arah dari Mbah Google sering kita disesatkan, Mbak. Dilewatkan jalan-jalan yang tidak semestinya. Dalam perjalanan rohani pun demikian, banyak godaan, banyak tikak-tikuknya, banyak rambu-rambu yang larangan belok, larangan ini dan itu. Masih jauh sekali perjalanan rohani bidang wusul melalui amalan sholat wahidiyah. Maka ketika ada orang bertanya ditunjukkan arah itu, tapi dia yang tanya memaksa, pun Pak jenengan antarakan Pak. Akhirnya digonceng oleh yang menunjukkan arah tadi. Kira-kira tersesat enggak? 100% langsung menuju pada tujuan. Karena apa? Yang ditanya tadi tahu betul-betul perjalanannya menuju alamat itu. Oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya tarbiyah, Pak. Dibimbing secara rohani. Yang namanya tarbiyah itu bukan orang yang jauh, tapi orang yang nempel. Orang mau minta dituntun, digonceng kok jaraknya 100 meter atau 200 meter, tidak mungkin, Pak. Harus mepet kepada yang nuntun, harus mepet kepada yang bonceng, harus gandol, Pak. Gandolnya, mepetnya adalah hati jiwa ruhani kita. Maka beliau senantiasa membimbing dengan bahasa istighdar, Pak. Rumong sedep-depan di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya sekedar kita mujadah belajar istighdar. Karena status kita adalah murid beliau. Status kita adalah pengamal. Status kita adalah pengurus wahidiyah, maka dimanapun kita tetap terbawa nilai yang namanya perjalanan wusul, Pak. Maka di situ butuh tarbiyah setiap saat, Pak, agar kita tidak tersesat dalam perjalanan lahir dan batin kita. Oleh sebab itu para bapak ibu hadirin hadirat, sehingga kewajiban kita adalah sam'an wa ta'atan kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Sebab siapapun orangnya, statusnya dalam lingkungan masyarakat, pangkatnya, sebutannya, nasabnya apapun, ketika orang itu membaca Allahumma ya wahidu ya ahad, membaca rangkaian sholawat wahidiyah, maka kedudukannya adalah pengamal sholawat wahidiyah dan murid beliau mu'alif sholawat wahidiyah, tidak lebih tidak kurang. Siapapun orangnya, pangkatnya, pengamal, dalam status sosial, dalam kedudukan di masyarakat, dalam nasabnya apapun, nasabnya dari siapapun, ketika orang itu menyebut Allahumma ya wahidu ya ahad yang rangkaian mujadah, maka statusnya disebut pengamal sholawat wahidiyah dan murid beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Dalam hubungan kepada mu'alif wajib sam'an wa ta'atan, tidak boleh ditawar.
Kalau teknis-teknis dimusyawarahkan Pak, kalau yang pokok-pokok diikuti. Contoh ibaratnya, ketika kita diangkat jadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang, ndak usah dimusyawarahkan tentang mujadah rubu usana. Bulan ini rubu usana atau tidak? Ya ndak boleh dimusyawarahkan Mbak. Harus dilaksanakan. Karena itu bimbingan ndak boleh ditawar. Tapi teknis pelaksanaannya, di mana tempat rubu usana, secara seremonial atau mujadah serempak, mengundang dai atau tidak, anggarannya berapa, itu baru dimusyawarahkan karena itu teknis. Tapi kalau pelaksanaannya mujadah rubu sana harus wajib dilaksanakan tanpa dimusyawarahkan. Demikian pula dalam situasi kondisi pandemi, ketika tidak bisa kumpul, tetap kewajiban para pengurus penyiar sholat wahidiyah dimanapun berada tetap mampu memfasilitasi, menggerakkan pengamal untuk melakukan mujadah, apapun tingkatan mujadah, baik usbu'iyah, syahriyah, rubu sana, sesuai dengan sikon masing-masing. Kalau tidak bisa berkumpul jadi satu tempat, digerakkan, diinformasikan mujadah secara serempak di tempat masing-masing. Itulah sam'an wa ta'atan kepada pembimbing rohani, termasuk kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Adapun hubungannya dengan antar pengamal, karena perbedaan status di masyarakat, perbedaan nilai-nilai di antara kita, yang harus kita terapkan sam'an wala ta'atan. Harus dihormati tapi tidak boleh ditaati ketika bertentangan dengan hukum Mbak. Meskipun itu kiai kita, kiai mengajarkan ilmu syariat, ilmu guru di musola, di kampung-kampung kita. Maka dalam wahidiyah tidak boleh kegiatan perjuangan didominasi oleh satu orang. Apa kata Pak Kiai? Tidak boleh Pak. Wong karena kita ada kepengurusan, dalam menentukan kegiatan melalui musyawarah mufakat, teknis-teknis dimusyawarahkan. Maka ketika Al-Mahfullah Romo Kiai Haji Muhammad Jayul Yusuf, ketika di daerah saya belum ada pengurus desanya, beliau Pak yang istilahnya menggerakkan berjamaah usbu'iyah, berpindah-pindah tempat. Saya masih ingat, masih kecil, bawa lampu petromak, istilah dulu petromak, lampu yang dipompa itu, pindah tempat ke sana karena belum ada lampu listrik, ada jarak 1,5 kilo, berpindah-pindah tempat. Beliau yang menggerakkan. Namun setelah terbentuk PSW desa, apapun kegiatan semuanya adalah tanggung jawab PSW. Beliau tidak pernah intervensi dalam kegiatan itu. Maka ketika ada persoalan, pengurusnya itu laporan kepada Kiai Jazuli, Romo Abah Kiai Jazuli, beliau cuma dawuh, ya musyawarahkan sana, karena sudah ada pengurusannya. Bahkan ketika beliau datang di usbu'iyah saja, ketika oleh pengurus PSW desa tidak ditugaskan mengisi kuliah, beliau ya dia mau sebagai jamaah kok Pak, meskipun statusnya dalam sosial masyarakat sebagai kiainya. Itulah bimbingan-bimbingan secara sistem, secara kelembagaan penyiar sholat wahidiyah, agar apa? Agar kegiatan wahidiyah tetap lestari dan murni sesuai dengan bimbingan beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Maka hubungan di antara kita para pengamal dalam menjalankan bimbingan mu'alif ini, hubungan antar pengamal sam'an wala ta'atan, boleh dihormati karena kiai kita, boleh disanjung-sanjung karena kiai kita. Tapi kalau hubungan hukum, apalagi hukum wusul, jika bertentangan tidak boleh diikuti siapapun orangnya. Figur rohani hati setiap pengamal dan pengurus hanya beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Figur kegiatan dalam pengamalan sholawat wahidiyah, kegiatan penyiaran pembinaan adalah sistem kelembagaan penyiar sholawat wahidiyah. Maka sam'an wa ta'atan kita kepada beliau mu'alif
di samping mujadah sesuai bimbingan beliau adalah ajaran-ajaran yang harus kita pahami, kita ikuti, dan juga kelembagaan penyiar sholawat wahidiyah. Jangan dianggap remeh Pak PSW ini. Jangan hanya sekedar dianggap organisasi. Apalagi nanti muncul adalah istilah PSW lagi di sana, kita bingung, kita pangling. Ini perlu koreksi dalam diri kita masing-masing kalau kita berhikmah kepada beliau mu'alif. Karena bukan hanya sekedar nama saja PSW ini, tapi sistem yang dibangun beliau mu'alif dalam menyalurkan bimbingan-bimbingan melalui lahir batin kita dalam perjalanan wusul. Memang organisasi tidak bisa mengusulkan, tapi taat yang membentuk lembaga penyiar sholat wahidiyah menjadi persyaratan hati kita bisa wusul berkat bimbingan beliau, Pak. Maka sam'an wa ta'atan kepada beliau adalah mutlak bagi kita para pengamal maupun pengurus. Insya Allah jika kita para pengamal pengurus ini sudah sam'an wa ta'atan, lahir dan batin senantiasa yakin mahabbah imaniyah kepada beliau, maka akan dicatat sebagai putra putri rohani beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Allahumma amin. Amin, amin. Karena mohon maaf, karena waktunya juga dibatasi ini, sehingga mari para bapak ibu hadirin hadirat dalam pelaksanaan aswar ini mari kita ikuti dengan sungguh-sungguh, karena waktunya juga sangat terbatas. Maka berbagai macam kegiatan kita ikuti dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk kita khidmah, kita yakin bahwa ini adalah bimbingan untuk menyambung rohani kita kepada beliau mu'alif, dengan harapan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai penderek yang hakiki, diakui sebagai murid lahir batin, bahkan diakui sebagai putra putri rohani dalam perjalanan wusul min hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nuro khalqi hadiyal anam wa aslahu harukahu adrikni faqadolam tu abada wa robbini wa laysali ha sayyidi siwaka fa intarudha kuntu syakson halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wangzur ila ya sayyidi binadara musilatin lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Demikian para bapak ibu hadirin hadirat yang bisa saya sampaikan dalam materi pertama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas segala perhatian para bapak ibu hadirin hadirat. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Allahumma amin. Mari kita ikuti, mungkin ada sesi tanya jawab, kita buka secara bersama-sama. Dan saya mohon maaf ya, terima kasih, dan juga santai saja ya, santai tapi serius. Pun panjenengan nanti kalau disuguhi snack, kopi monggo, lek sing rokok nggih monggo rokokan, santai dalam mengikuti ini semata-mata niat khidmah kepada beliau. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik walidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah, wa min ghauti hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhu an-nadrah wal barakah wal karamah wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi dari Kiai Solahuddin Mahfud. Selanjutnya sesi tanya jawab kami buka. Silahkan bagi bapak dan ibu, saudara dan saudari yang ingin bertanya,
Silahkan menyebutkan nama dan utusan dari mana. Untuk sesi pertama tanya jawab ini saya buka 2 penanya terlebih dahulu. Silahkan. G. Mikrofonnya. Tolong dibantu teman-teman panitia. Mungkin habis 1 penanya ini ada lagi yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan. Oke, 1 dan 2. Silahkan. Nggih, angsal rokokan nggih, wong pun boten poso iki pisan soalé. Nggih. Enggak, silahkan juga. Panitia asbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Zaini, utusan DPW PSB Jawa Timur. Menarik apa yang disampaikan oleh Kiai Solidin Mahfud tadi, yang jadi ganjalan di sini mengenai mujahadah. Al-mujahadah itu miftahul hidayah, bahwa mujahadah itu kuncinya hidayah, tapi hanya pegang kunci, belum mendapatkan atau bisa membuka kunci atau masuk dalam mujahadah itu sendiri, dalam hidayah itu sendiri. Yang kami tanyakan, adakah tanda-tandanya bahwa kita yang sudah mujahadah itu, menjalankan mujahadah itu benar-benar telah mendapatkan hidayah. Nah, ciri-cirinya orang yang mendapat hidayah itu seperti apa dalam pengamalan sholat waidiyah? Itu saja untuk pertanyaan dari kami. Jadi mohon penjelasan dan kiat-kiatnya untuk mendapatkan, benar-benar mendapatkan hidayah saat kita bermujahadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selanjutnya untuk penanya kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sukari dari DPC Kota Batu. Yang ingin saya tanyakan dan mohon untuk petunjuk. Tadi disampaikan bahwa bila ada jamaah atau pengurus mengalami kesalahan atau merasa punya salah, ini tidak bisa ditebus ataupun dengan wirid-wirid ataupun bagaimana. Terus kalau memang seorang itu merasa punya salah, bagaimana nantinya apabila sampai saat ini tetap untuk mengamalkan sholat bagitiyah? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Kiai untuk pertanyaan dari Pak Zaini sama Pak Sukari. Terima kasih. Tanda-tanda kita sudah mendapatkan hidayah mudah sekali, Pak. Tandanya zaman mau mujahadah itu sudah dapat hidayah. Tandanya orang sudah dapat hidayah ya mau mujahadah itu. Meskipun mujahadah itu kunci pembuka hidayah. Yang sehingga tanda-tanda kita sudah secara lahiriah, memang secara batin tidak ada yang tahu bahwa orang ini sudah usul atau tidak, orang ini lillah billah atau tidak. Kalau orang lillah billah mengucapkan saya sudah lillah billah, berarti ya belum lillah billah, wong lillah billah itu rasa dalam hati. Jadi dengan meningkatnya aktivitas lahiriah kita, aktivitasnya ibadah-ibadah kita, aktivitasnya perjuangan kita dalam seluruh mengikuti bimbingan, insya Allah itu sudah mendapatkan hidayah secara lahiriah. Maka untuk lebih meningkatnya, karena bidang wusul ini adalah bidang ruhani yang betul-betul hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu, yang dilewatkan beliau Rasul, beliau mu'alif,
maka dalam perjalanan wusul kita berusaha untuk mepet mendekat kepada yang mengantarkan wusul. Karena kun ma'allah fa illam takun fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka. Bersamalah Allah, sadarlah kepada Allah kamu. Ketika kamu tidak bisa sadar kepada Allah, maka bersamalah dengan orang yang sadar kepada Allah. Maka sesungguhnya orang yang sadar kepada Allah itu adalah mampu mengusulkan dirimu kepada Allah. Maka kita mengikuti mepet kepada beliau, ya lahirnya kita yakin kepada beliau, lahirnya kita mahabbah kepada beliau, batinnya ditunjukkan mengikuti bimbingan beliau, termasuk mengikuti berbagai macam acara-acara wahidiyah meskipun bentuknya musyawarah, perkumpulan-perkumpulan yang membicarakan tentang perjuangan wahidiyah. Itulah bentuk kita itu untuk meraih nadroh dan tarbiyah, hidayah dan taufik gitu. Jadi kita berusaha semuanya. Makasih. Terus yang kedua, memang kesalahan dosa, kalau dosa kepada Allah itu bisa ditebus dengan istighfar, Pak. Meskipun orang itu syirik, asal mau tobat kepada Allah, terus akhirnya mentauhidkan kepada Allah, istighfar kepada Allah, maka itu tidak akan bisa maka itu mudah diampuni oleh Allah. Tapi dosa kesalahan yang sulit untuk diampuni oleh Allah ketika hubungan hakul adam antar sesama manusia. Maka ketika kita punya dosa kepada orang lain, tidak bisa ditempuh dengan istighfar secara pribadi, Pak. Maka sampai ada yang namanya malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin ini wakilah menurut kitab itu sebagai malaikat pencatat rekap amal. Kalau rokib atid itu yang nyatat tiap hari. Dari rokib atid ada malaikat yang melaporkan, disetorkan kepada malaikat yang namanya muqarrabin. Beliau tugas ngerekap amal. Ketika beliau menjalankan tugas, waktu beliau Rasul Mi'raj, semua malaikat berdiri jumeneng menghormat kehadiran Rasulullah. Ada malaikat yang menjalankan tugas itu ngerekap amal, tidak berdiri, cuma duduk. Padahal menjalankan tugas ini, menjalankan tugas merekap amal. Semua malaikat berdiri menghormat Rasulullah, malaikat pencatat amal, rekap amal tidak berdiri. Akhirnya karena tidak menghormat kepada Rasulullah, oleh Allah dianggap su'ul adab, maka derajat malaikatnya, sayapnya pun dipatah-patahkan oleh Allah, nilainya sebagai malaikat pun dihilangkan dan dibuang, dilempar ke atas dunia, di atas gunung yang namanya Qaf. Lalu malaikat ini tobat, nangis, bertahun-tahun nangis, tobat kepada Allah, membaca istighfar kepada Allah. Suatu saat malaikat Jibril mendengar ada tangisan tiap hari di atas gunung. Didatangilah, dicari sama malaikat Jibril, ketemu malaikat muqarrabin, ditanya, "Loh, kamu malaikat, kenapa kamu sampai begini?" Malaikat pencatat rekap amal menjawab, "Saya punya salah kepada Allah. Sampaikan permohonan maaf saya kepada Allah, mohon ampun saya kepada Allah, saya tobat kepada Allah." Lalu malaikat Jibril melaporkan, "Ya Allah, malaikat muqarrabin mohon ampun kepadamu, dia tobat kepadamu." Dijawab oleh Allah, dia tidak punya salah kepadaku, tapi dia punya salah su'ul adab kepada kekasihku. Suruh minta ampun kepada kekasihku, suruh membaca sholawat kepada kekasihku. Akhirnya malaikat ini membaca sholawat kepada baginda Rasul, akhirnya oleh Allah diampuni. Demikian pula di antara kita, Pak. Maka sampai ada kaidah ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Bendu murkanya Allah juga tergantung bendunya kedua orang tua. Kalau dibaca secara letter maknanya, maka pemahamannya seakan-akan orang tua kita itu lebih kuasa daripada Tuhan, Pak. Betul enggak?
Karena ridhonya Allah saja tergantung ridho kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua, berarti kuasaan orang tua daripada Allah. Lah inilah dalam pengertian dalam guru rohani, mursyid, wusul disebut salap jalap itu seperti itu. Sehingga ketika ada seorang anak masih punya salah dengan orang tua, belum diampuni dan belum minta ampun, Allah tidak akan meridhoi. Apalagi dengan guru rohani punya su'ul adab, Pak. Punya ukukul ustadi, melukai guru, su'ul adab kepada guru, orang tua rohani, maka tidak bisa ditempuh dengan membaca istighfar. Artinya la taubata lahu, tidak ada jalan tobatnya dengan istighfar. Dengan jalan apa? Ya mohon ampun kepada yang bersangkutan. Kalau kepada beliau mu'alif, ya mohon ampun, nangis kepada beliau mu'alif dengan mengikuti bimbingan-bimbingan beliau, belajar istighfar yang sungguh-sungguh dengan beliau, dengan harapan mudah-mudahan beliau mengampuni diri kita ila yaumil qiyamah, Pak. Sebab kalau beliau mu'alif tidak ridho, tidak mungkin Rasulullah ridho. Kalau beliau Rasul tidak ridho, tidak mungkin Allah meridhoi kita. Maka sampai Allah menegaskan dalam hadits qudsi, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang melukai, menyakiti waliku, kekasihku, berarti dia mengibarkan bendera permusuhan, ngajak perang dengan aku. Seandainya beliau mu'alif ini karena rahmannya, sifat kasih sayangnya melebihi sifat ghadabnya, seorang kamil mukamil itu, kasih sayang itu mengalahkan sifat marahnya, Pak. Sifat marahnya itu dikalahkan oleh sifat kasih sayangnya. Seandainya ada di antara kita su'ul adab kepada beliau, menyakiti beliau, mungkin beliau ridho kepada kita, mungkin beliau diem, Pak, kita sakiti, kita dianggap mungkin masih disayang oleh beliau. Tapi yang punya wali ini loh yang tidak ridho. Bagaikan kita punya cucu kesayangan, main di halaman dengan teman-temannya, sama teman-temannya atau orang di kampung dicubitin cucu kita itu atau anak-anak kesayangan kita. Anaknya mungkin diem saja, Pak, diem saja dicubitin temannya. Kira-kira yang marah itu siapa? Orang tuanya atau kakeknya, Pak, atau kakek neneknya. Karena menurut kakek neneknya ini cucu kesayangan saya, jangankan diganggu orang, digigit nyamuk saya jaga. Akhirnya menjadi perhatian kakek neneknya, ketika dicubitin orang lain dia diem saja, tapi yang marah itu yang punya cucu, yaitu kakek neneknya. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali-wali ketika kita suadab pada beliau mungkin diam saja, masih kasih sayang pada kita, tapi yang punya, yang menugaskan ini yang tidak ridho kepada kita. Oleh sebab itu dalam perjalanan mengikuti amalan sholat wahidiyah ini, mari kita jaga betul-betul adab lahir batin di dalam kita khidmah kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Jangan sampai meremehkan sekecil apapun bimbingannya, tapi dalam pelaksanaannya kita sudah diukur, dituntun dengan ajaran takdimul aham fal aham summal anfa fal anfa. Diundang rapat jangan meremehkan, alah rapat yang diomong yang ngono wae. Ini sul adab kepada beliau, Pak. Wong rapat itu saluran bimbingan beliau. Ketika kita tidak bisa hadir, ya ukuran takdimul aham. Yang mengerti takdimul aham itu sebetulnya hati kita sendiri kok. Kita siap datang atau enggak itu hati kita. Lesan kita ngomong takdimul aham fal aham kang sumal anfa fal anfa, tapi hati kita itu males memang. Wis lek ono iku teko wis males aku. Kan gitu isi hati kita. Nah ini yang bisa ngukur takdimul aham itu bukan ajaran, Pak, diri kita masing-masing kok.
kita su'ul adab kepada beliau atau tidak, ukurannya pada hati kita masing-masing, bukan ukuran pada orang lain. Jadi semangat dan tidaknya, aktif dan tidaknya adalah menurut ukuran keyakinan kita kepada beliau mu'alif sholawat wa'idiyah, yang sehingga untuk menjaga jangan sampai su'ul adab, maka kita pun harus betul-betul mengikuti tuntunan dan bimbingannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawab yang kedua, saya juga membuka 2 penanya. Silahkan dari bapak-bapak 1, mungkin ada yang dari ibu-ibu atau saudari-saudarinya, mbak-mbaknya, silahkan. Oh nggih, silahkan bapak yang di belakang terlebih dahulu. Nggih. Nanti kalau misalkan masih ada waktunya, monggo panjenengan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Khalik, utusan dari DPC Kabupaten Magetan. Terima kasih. Langsung saja kami tanyakan, yaitu hal yang menjadi satu kenyataan di daerah, terutama di daerah kami Magetan, di mana sebelumnya ada seorang pengamal yang sangat aktif, kemudian dengan berjalannya waktu itu semakin kendor, semakin telonjom, dan bahkan semakin sama sekali tidak aktif. Pertanyaannya, bagaimana cara mengingatkan dan memotivasi, karena sudah berkali-kali pengurus ingatkan, akan tetapi tidak menghiraukan dan kenyataannya itu semakin pasif. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi di dalam pengajian menjelang buka diterangkan tentang hakikat, di mana kalau seseorang itu memiliki nasib baik atau boleh dikata bejo, maka sekalipun dalam perjalanan hidupnya itu boleh dibilang rusak atau negatif, tetapi pada akhirnya akan baik dan masuk surga. Sebaliknya, kalau memang takdirnya itu jelek, sekalipun perjalanannya dari awal itu baik, akan tetapi pada akhirnya akan masuk neraka. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kedudukan seseorang melakukan kebaikan atau boleh dibilang sebagai pengamal atau pengurus pengamal sholawat wa'idiyah di dalam berjuang, itu letak atau kedudukannya secara penjelasan bagaimana terkait kalian takdir tersebut. Terima kasih, mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifah dari BPRW Pusat. Nah, sebut saja objeknya di sini adalah si Z. Nah, Z ini menemukan seorang guru. Beliau itu juga membimbing si Z dalam menjalani roda kehidupan. Bagaimana caranya si Z memperlakukan hati, hablum minallah dan hablum minannas. Di situ Z juga dikasih ijazah oleh si gurunya tersebut untuk diamalkan. Nah, si Z itu apabila mengamalkan ijazahnya dari beliau itu juga diniati makmum terhadap guru yang sudah memberi ijazah. Nah, jadi si Z itu beriringan, Yai, beriringan dalam mengamalkan ijazahnya gurunya si Z dan sholawat wahidiyah dari mu'alif sholawat wahidiyah. Nah, apakah hal tersebut bisa membuat kefatalan hubungan antara murid dan guru dengan mu'alif sholawat wahidiyah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya.
Monggo silahkan Yai. Untuk pertanyaan pertama tentang mengingatkan kegelonjongan pengurus. Terima kasih. Bimbingan beliau mu'alif dalam menuju kuantitas dan kualitas itu melalui sarana penyiaran dan pembinaan, Pak. Penyiaran itu untuk mencari kuantitas jumlah pengamal sholawat wahidiyah. Tidak hanya cukup kita itu menyiarkan kepada orang lain, membagi lembaran, membagi kartu nida, tapi kategori penyiaran itu orang yang disiari, orang yang diberi penjelasan itu siap mengamalkan sholawat wahidiyah, minimal mengamalkan nida ya sayyidi ya Rasulullah. Ketika orang itu sudah siap mengamalkan, maka disitulah ranah tugas tanggung jawab PSW untuk melakukan pembinaan. Karena pembinaan adalah tanggung jawab PSW untuk meningkatkan mutu kualitas seorang pengamal untuk bisa memahami bimbingan A sampai Z istilahnya atau ibaratnya, sehingga tumbuh satu keyakinan, Pak. Ketika orang itu sudah yakin, bukan hanya percaya wahidiyah berfaedah, umumnya pengamal ini masih tataran percaya kalau wahidiyah itu baik, wahidiyah manfaat, wahidiyah jos dalam menghadapi masalah, tapi belum masuk tataran sebuah keyakinan. Maka ini masih mudah goyah dengan situasi kondisi di lingkungannya atau situasi lahiriahnya. Maka perlu ditingkatkan pembinaan menanamkan keyakinan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membimbing para sahabat, beliau dengan ceramah, khutbah sering dilakukan. Namun ketika menanam keyakinan, beliau mengadakan halakoh, perkumpulan-perkumpulan, Pak. Sekarang banyak dicontoh oleh teman-teman dari kelompok yang nama Jaulah untuk doktrin menanamkan keyakinan, halakoh, mengadakan kajian-kajian, sehingga ketika orang itu sudah yakin, al yakin la yahillu bisyai'in, keyakinan itu tidak akan bisa dirubah oleh keadaan apapun dan tidak punya alasan secara akal. Kita tahu ada kelompok-kelompok yang meskipun masih perlu diperdebatkan, dikaji tentang kebenarannya, yang namanya perjuangan dengan jihad, membawa bom. Kenapa mereka berani, Pak? Padahal secara materi dia kecukupan, bahkan anak istrinya pun dikorbankan untuk membawa bom, meledakkan diri dengan istilah jihad fisabilillah. Kira-kira kalau bapak ibu yang disuruh diperintah membawa bom meledakkan diri gimana? Ayo bagaimana sampean? Mungkin pikir 1000 kali gak melu-melu berjuangan kan begitu. Tapi kenapa mereka berani, Pak? Kenapa mereka berani? Meskipun kebenarannya itu masih perlu diuji. Karena yakin, Pak. Keyakinan itu. Sedangkan kebenaran wahidiyah bisa diuji secara dalilnya. Kita menunjukkan sebagai status pengamal saja malu kok kita. Disuruh pasang papan nama sudah ragu-ragu malu. Dicaci orang saja sudah minder kok. Terus bagaimana perjuangan kita ini kalau ukuran keyakinan itu seperti itu? Seandainya Rasulullah, para sahabat tingkat keyakinannya seperti kita, mungkin sampai hari ini kita belum pernah mengerti iman dan Islam, Pak. Sampai Rasulullah oleh orang-orang Quraisy dibujuk mau dikasih berbagai macam harta benda. Sampai pamannya Abu Thalib pun juga kasihan. Muhammad, ngapain sih kamu mikir umat masyarakat? Enak saja duduk di rumah, nanti kamu dijamin, kamu minta apa sesuka hatimu akan dicukupi oleh orang tokoh-tokoh Quraisy. Rasul dengan tegas, ya ami,
law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruqa hadal amra ma taraktuhu. Wahai pamanku, kata Rasulullah, seandainya orang-orang Quraisy itu mampu mengambil matahari diletakkan di tangan kananku, mampu mengambil bulan diletakkan di tangan kiriku, dengan tujuan supaya aku berhenti memperjuangkan umat masyarakat, saya tidak akan berhenti. Kalau perlu saya mati di tengah medan perjuangan ini. Ini sebuah keyakinan. Maka pembinaan itu untuk menanamkan keyakinan, Pak. Sehingga kegiatan Wahidiyah itu sebetulnya kalau zaman-zaman dahulu karena keyakinannya sangat kuat, ujian di tengah-tengah masyarakat, caci maki orang kontra semakin banyak, ikatan batin antar pengamal satu dengan yang lain sangat kuat sekali, mujadahnya semangat sekali, ingin bertemu pengamal, tidak ketemu satu hari kayak satu minggu, ada ikatan batin yang sangat kuat, bahkan sering bertemu berkumpul dengan pengamal. Yang dibicarakan tidak lain adalah perjuangan Wahidiyah. Tapi sekarang bagaimana? Kita mengikuti mungkin 3 hari dari 1 tahun ini aja kadang-kadang sudah bingung, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, meninggalkan dagangan, itu sudah bingung kok, Pak. Itulah ukuran keyakinan kita. Sehingga Rasul sering halakoh doktrin cuci otak, Pak. Kalau kita mendengarkan penjelasan-penjelasan Wahidiyah umum sudah banyak, kuliah-kuliah Wahidiyah disampaikan, tapi cuci otak doktrin keyakinan mahabbah imaniyah dzauqiyah kepada beliau mu'alif ini hanya bisa disampaikan pada forum-forum halaqah jagongan, kumpul-kumpul bersama secara internal di antara kita. Maka tanggung jawab pengurus itu juga sering harus mengadakan jagongan-jagongan kepada para pengamal, karena pengurus adalah ngurusi para pengamal, Pak. Tanggung jawab pengurus untuk membangkitkan kembali pengamal yang sudah loyo bahkan sampai putus jadi pengamal sholawat Wahidiyah. Dikembalikan lagi pada hakikat ya wis jatai sak monten, ngoten kalian. Karena yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Usaha kita secara lahir, kita selamat atau tidak, kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, yang menentukan adalah akhir dari kehidupan kita. Mulai remaja semangat berjuang, mulai tua semangat berjuang, terus dilalakatinya diipati pedot dari pengamal, ya banyak sebabnya, Pak. Ya menjatai sakmono kar'an al amalu bi khawatimihi, amal itu dinilai akhirnya, Pak. Maka ketika ada orang yang males, yes, mantan preman, mantan penjahat, penjahat, ya tidak mesti dia itu mati masuk neraka, ya ndelok akhirnya, Pak. Lah tanda-tanda orang yang bisa husnul khotimah itu senantiasa mengukur kekurangannya sendiri, senantiasa mengharapkan rahmat dan pertolongan Allah, ampunan Allah. Itu orang yang mudah mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu hidayah taufik ini gampang masuk kepada orang yang jelek, Pak. Tapi orang yang merasa jelek, kalau ada orang penjahat, preman, wis raja tega merasa baik, ya tidak akan bisa masuk. Coba secara umum, ketika ada orang pemabuk, penjudi, pezina, wis di masyarakat menjadi sampah masyarakat, saman tawari, ayo mas ikut mujadah, ayo ikut pengajian, mesti dia merasa, aduh awakku sik welek, awakku sik rusak, mesti begitu, Pak, umumnya. Bahkan seorang penjahat preman kalau nasihatin anaknya ndak pernah kok, "Leh, kowe lek gede dadi penjahat sing luwih gede kaya bapak leh, sing luwih hebat." Ndak ada, Pak. Tapi ungkapannya, "Le, wis cukup bapak le sing elek le. Bapak is kadung gejeglong, bapak is rusak dadi sampai masyarakat. Kowe lek gede dadi wong sing guna sing manfaat le." Mesti nasihat orang yang sadar dengan kejahatannya seperti itu, Pak.
Tapi coba kalau kita sudah punya kedudukan, punya amalan, jadi pimpinan di kampung, bagaimana ungkapan hati kita? Ojo sini bapak lho, bapak imam masjid kono lho, lagi itu sih. Bapak kaji le di kampung kene, ojo sini bapak. Lho wis takabure muncul, Pak. Sehingga la yakunul fadlu illa lil qulubil munkasirati. Fadlnya Allah itu tidak akan turun diberikan kecuali hati yang merasa hina, merasa zalim, merasa jelek, merasa banyak dosa. Ini orang yang mudah mendapatkan fadl dan hidayah, mendapatkan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun akhirnya itu yudhillu may yasha wa yahdi may yasha, al amalu bi khawatimihi, amal itu dinilai akhirnya. Maka orang yang merasa selamat dengan kepayahan mencari perjalanan wusul, ketika dalam perjalanan wusul itu dia tidak pernah merasakan apa yang dinamakan wusul, ya apa sih lillah billah sing tenanan iki piye, tapi dia tekun tidak pernah merasakan. Tapi detik-detik di akhir hayatnya dia merasakan satu tetes kesadaran ilmu lillah billah, bisa sadar kepada Allah. Maka satu tetes kesadaran itu bisa menghapus kepayahan dalam perjalanannya. Sering ibaratnya saya buat pelajaran ketika dulu sering saya naik bis Malang dari DPP sini naik bis, apalagi pulang pulang Kubroan Senin pagi itu mesti penuh, dulu kendaraannya mesti bisnya itu penuh penumpangnya. Jadi mulai dari sini itu berdiri, Pak, berdiri sampai Batu, perjalanan 1 jam 30 menit, jam setengah. Namun ketika 1 jam 20 menit berdiri, terus ada peluang di daerah Batu kira-kira kurang 15 menit sampai di daerah perturunan Pertelon Pendem itu, kurang 15 menit dapat duduk. Padahal 1 jam 15 menit rasanya payah sekali berdiri itu. Akhirnya kurang 15 menit itu sampai tujuan dapat duduk. Maka duduk 15 menit itu bisa menghilangkan kepayahan 1 jam 15 menit, Pak. Nggih, oke. Nggih napa mboten? Itulah yang namanya husnul khotimah, Pak. Tapi ada orang perjalanan 1 jam 30 menit, 1 jam 10 menit ibaratnya dapat duduk, Pak. Sudah mendekati tujuannya turun, tiba-tiba ada orang naik, wong itu meteng pisan. Akhirnya sama kondektur kita disuruh berdiri. Pak, nun sewu, Pak. Saken, Pak, tiang niki jenengan ngadeg, Pak. Kurang 20 menit sampai tujuan berdiri, Pak. Jadi kenikmatan duduk 1 jam 10 menit dihilangkan oleh 20 menit kita duduk, Pak. Itu namanya su'ul khotimah, Pak. Dalam perjalanan rohani pun demikian. Sehingga maka zikir kita, mujahadah kita itu untuk melatih di saat detik-detik akhir hayat itu ingat kepada Allah atau tidak. Lah segala sesuatu kullu syai'in likulino dirose wong Jawa. Segala sesuatu menurut pakulinane. Pakulinane meso ya nanti mungkin dicabut Israel ya meso Pak. Wong oleh rezeki ya meso kok. Ampun oleh separuh aku lah ngoten sih. Dihewangi antir oleh separuh mean lho. Wis oleh rezeki sik meso-meso. Oh, meneh enggak dapat. Lho. Segala sesuatu itu adalah menurut pakulinan kita. Maka beliau mu'alif menuntun lek ngandalno mujahadah kula jenengan wis kakean turu, Pak. Ngandalno ibadah kula jenengan wis gak akeh elingi nang pangeran. Maka beliau menuntun dimanapun dan kapanpun dengan lesan dan hati
Nida ya sayyidi ya rasul, makulina no refleksnya hati, istiqomah hati, maka ketika nanti coploke nyawa itu akan ingat pada Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Maka sampai ada kisah Pak, kisah teman, mudah-mudahan diampuni Allah karena beliau sudah almarhum, orang Rio, mungkin orang luar Jawa tahu, orang Rio. Beliau punya tanaman kebun sawit. Dia mau berangkat ngobati sawit, membawa obat dalam jurigen putih warnanya, obatnya obat cair. Terus membawa air putih buat minum di kebun juga, jurigennya sama Pak. Ditaruh di meja di ruang tamu. Terus dia ke belakang mau berangkat, itu entah masih ada urusan di belakang, terus mau berangkat. Lo mau berangkat ngambil jurigennya obat dengan air tadi, dia minum dulu, tujuannya minum air putihnya, ternyata keliru, yang diminum obatnya. Klok 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 klok, waduh obat, tapi sudah masuk buahnya Pak, langsung pingsan. Istrinya tahu, langsung manggil teman-teman pengamal, dibawa rumah sakit. Menurut dokter sudah game over Pak. Beliau ini tim mujadah, ahli mujadah, tokoh Wahidiyah dedengkote mujadah Pak, tukang mujadah pokoknya yang nonstop itu beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dalam ketidaksadaran di rumah sakit hampir 2 minggu pingsan itu, dia tidak ingat apa-apa, cuma ingat aku dulu punya amalan apa ya, punya wiritan apa ya. Jangankan aurat mujadah, ya sayyidi ya Rasulullah sudah lupa Pak. Cuma ingat punya amalan, punya wiritan, tapi apa amalan wiritannya dia lupa. Lalu dia cuma ingat panggilan Mbah Yai Pak. Setelah dia sadar, waktu saya tugas di sana, dia cerita banyak. Untung Gus, kula niki eling Mbah Yai. Jadi waktu saya tidak sadar, jangankan aurat mujadah, ya sayyidi ya Rasulullah itu saya lupa. Jadi ketika saya tidak sadar itu wiritan hati saya cuma Mbah Yai, Mbah Yai, Mbah Yai, Mbah Yai. Lah itulah para bapak ibu hadirin hadirat, hal-hal yang semacam ini urusan pribadi kita, keyakinan kita, tidak bisa disampaikan kepada orang lain, apalagi yang tidak ngerti. Akhirnya terjadi suul adab kita. Woi kalau nyembah Mbah Yai ini, lagi itu orang masyarakat mengkultuskan Mbah Yai ini. Akhirnya orang melecehkan beliau mu'alif. Gara-gara kita, maka kita pun bernilai suul adab karena menceritakan sesuatu pada orang yang bukan pada tempatnya atau fahamnya. Maka hal-hal yang semacam ini tidak akan bisa disampaikan kecuali jagongan Pak, halakoh. Nah kita semua dengan pengamal sudah males ketemu kok, ikatan batinnya sudah sangat lemah. Lah inilah yang perlu kita pahami, yang sehingga hal-hal yang semacam itu memang urusan hakikat, urusan Allah. Wis pokoknya kula jenengan nglampahi perintahe, tuntunane, bimbingane, perkara dilebokno neraka swarga urusane pangeran pun. Senajan dilebokno neraka lek diridhoi pangeran yo nikmat, ndak tersiksa kok. Gambaran ilustrasinya seperti ini Pak. Jangan dianggap orang itu dimasukkan penjara di Nusa Kambangan mesti tersiksa, ndak. Ada orang yang mau dipecat dari Nusa Kambangan tambah susah kok. Karena apa? Dia ditugaskan oleh pemerintah di SK jadi sipir di sana, ya oleh bayaran. Yang merasa sakit itu yang pesakitan, yang terdakwah itu loh Pak, sing digepu ini ku. Sama-sama di dalam penjara. Ndak usah jauh-jauh besok di neraka. Atau ketika malaikat yang nyiksa di neraka itu di luar neraka atau di dalam neraka malaikatnya? Malaikat penyiksa itu loh di dalam neraka atau di luar neraka, mecutin jobonin rokok ngeten iki napa di jero? Di luar. Kau waduh ngono sing di neraka jahanam paling iseng gapuke. Ndi arek iki mang mlayu nandi lah ngoten. Digoleki singitan ati dipecuti. Ya di dalam Pak malaikatnya penyiksa. Terbakar tersiksa enggak?
Ya ndak, wong ditugaskan oleh Tuhan kok. Gitu. Wis ndak usah jauh-jauh kita berpikir di neraka. Di dunia saja Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, terbakar enggak? Tersiksa enggak? Ya ndak tersiksa, wong diridhoi Tuhan kok. Kulitnya saja ndak, bajunya yang ndak terbakar. Jadi kalau apapun yang diridhoi Tuhan itu ndak ada yang tidak istilahnya nikmat, semuanya nikmat, Pak. Nggak tersiksa. Dan jangan dianggap bahwa orang yang masuk di dalam hotel mesti nikmat, Pak. Gambaran seperti di surga. Jangan dianggap orang di dalam hotel dengan segala fasilitas, AC, sofa nyampu, kasur nyampu, selimutnya wah lembut. Jangan dianggap nikmat di sana. Oh dia yo gelisah, makan nggak enak, gerah semuanya. Karena apa? Jadi DPO, Pak. Daftar pencarian orang. Sebab apa? Gak diridhoi karo pemerintah, jadi buronan. Meskipun tidur di hotel yo gak nikmat. Ya enggak? Ya seperti itu. Besok di surga pun demikian. Maka kenikmatan orang ahli surga itu masih kalah nikmat orang yang ahli makrifat dan mahabbah, Pak. Maka ketika di surga dengan segala fasilitasnya, kenikmatan-kenikmatan yang dikejar orang itu masih kalah nikmat ketemu Rasulullah, apalagi ketemu Allah. Kalah nikmat. Ibarat para bapak, mas-mas. Dulu ketika ketemu dengan mantan pacar sampean, ketika apel ke rumahnya yang sekarang jadi istri panjenengan, itu kan mantan pacar sampean. Dulu ketika masih menggebu-gebu rasa cintanya, apel ke rumah pacar kita, terus dimasukkan rumahnya, disuguhin hidangan, dikasih minuman, tapi oleh si ceweknya nggak ditemui, dicemberutin, dicuekin. Kira-kira nikmat nggak? Apel ke rumah pacar, dimasukkan rumahnya juga AC, sofanya empuk, dikasih hidangan, tapi nggak ditemui oleh orangnya. Ditemui, dicuekin, nggak diajak ngomong. Saya yakin duduk 1 jam di ruang tamu gak betah, Pak panjenengan. Betul nggak? Betul, Pak. Iya. Wis gak betah, wis gelisah, rasanya ngongkep AC wis gak berfungsi. Nanti arek iki singget nih paling mbek bapakne iki. Gitu, gelisah pun, tersiksa. Sebaliknya, meskipun ndak dimasukkan rumahnya, ndak dikasih hidangan, diajak omong-omongan dengan mesra di bawah pohon jambu loh, Pak. Dicokotin nyamuk, kegrimisan. Tahu-tahu jam 12 malam, ndak terasa, Pak. Wah, engko teko hansip teko engko lah gitu sih. Karena apa? Ketemu dengan kekasihnya. Seluruh fasilitas terkalahkan dengan pertemuan dengan kekasihnya, karena hubungan kontak batin dengan kekasihnya. Besok surga ya begitu, Pak. Wong surga neraka itu makhluk kok. Itu loh. Sehingga di dalam Wahidiyah ini maka ada wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadzalam tu abadan wa rabbini. Ini diciptakan gandrung yang sungguh-sungguh dengan Rasulullah. Corok bahasa panjenengan rumiyin dengan ibu, Dek, wis ora iso urip aku lek gak mbek sampean, Dek. Wis atuk mati aku mbek sampean, wis hampa hidup kan artine lek men tinggal, Dek. Lho bahasane seperti itu, Pak, dengan Rasulullah itu. Walaisa liya sayyidi siwaka fa in tarudha kuntu syakson halika. Lah inilah yang bisa bertemu dengan merubah kenikmatan-kenikmatan yang akhirnya akan dirasakan nikmat. Itulah. Jadi kita hakikat itu lek wis terjadi, Pak, baru kita tahu. Tapi kalau masih belum terjadi, ya memang kita sadari bahwa semua itu kehendak Allah, kita ikhtiar, kita berbagai macam, itu urusan Allah. Yang penting secara syariat wis mbuh dilebokno neraka swarga, sing penting aku nglakoni perintah. Tapi lek kula panjenengan males dijak mujadah, alah wis apa jare pangeran, swarga neraka apa jare pangeran, ayo salat Kang, wis apa jare pangeran, ya jeleput, Pak, ngoten niku. Iso ana dalane iku berarti ngoten lho. Jadi semua itu perlu kita usahakan. Terima kasih.
Pertanyaan terakhir ya, masalah ini hubungan dengan mu'alif ketika mengamalkan amalan yang lain dari guru. Ya, terima kasih. Kalau kita mencari kajian berbagai macam ilmu pengetahuan, ilmu syariat, 1000 guru tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah betul-betul ingin meraih perjalanan wusul melalui amalan sholat wahidiyah, maka perlu ditanamkan satu keyakinan mahabbah imaniyah kepada beliau mu'alif. Kalau amalan-amalan panjenengan ngamal no wiritan ini itu silahkan, ndak apa-apa, asalkan cara bahasanya gampangnya didasari lillah billah, itu sudah bernilai ibadah. Kalau menambah jumlahnya ibadah apapun asalkan sesuai dengan tuntunan syariat, maka perlu kita lakukan. Tapi kalau perjalanan wusul di akhir zaman, insya Allah wahidiyah ini yang mudah istilahnya, bukan satu-satunya, yang mudah. Karena yang hebat itu bukan diri kita, tapi alatnya yang hebat, Pak. Alatnya ini yang hebat, bukan diri kita. Kalau dahulu zaman para wali-wali Allah, zaman-zaman para tabi'in, karena tuntutan ilmu hakikat, ilmu ruhani, ilmu wusul, ilmu makrifat, istilah dalam agama Islam iman, tidak hanya Islam iman tapi ihsan, syariat hakikat tapi makrifat, itu perjalanannya tidak sekedar semudah sekarang ini. Dituntut orang itu betul-betul ahli makrifat, ahli torekoh, ahli perjalanan wusul. Sehingga ibarat torekoh disuruh membuat sesuatu gambar, lukisan yang hakikat, yang nyata. Pertama, orang itu dibutuhkan satu ahli lukis. Orang disuruh melukis pemandangan yang persis dengan keadaan hakikatnya yang nyata itu. Satu dibutuhkan ahli, dia harus ahli lukis. Kalau enggak ahli suruh gambar gunung ya jadi batok, Pak. Gak cocok, gak persis. Satu, dia harus ahli. Yang dua, harus punya perincian alat-alatnya. Yang ketiga, harus keheningan situasi yang bisa mendukung dia bisa mengungkapkan sebuah lukisan itu. Kalau seorang pelukis diganggu kancane jak ngomong ae nggih mboten saged dadi. Sehingga orang-orang dalam perjalanan wusul itu perlu dia ahli torekoh, punya alat torekoh, dan punya situasi kholwah menyendiri. Dulu seperti itu. Tapi sekarang tidak butuh. Karena yang ahli itu bukan diri kita, maka tua, muda, kanak-kanak, remaja, pandai, wis bodoh, bisa semuanya asalkan betul-betul ngerti kaidahnya, ngerti tuntunannya, dan tinggal menjalankan. Kalau dulu kudu pinter ngelukis baru tercipta lukisan yang persis. Sekarang tidak cukup dengan konsentrasi. Ki lho le, bapak fotonya mbak ibu le ya. Engko iki pencetan sing iki, tapi aja sampai goyang-goyang. Wis konsentrasi bener, wis aja goyang pidasen iki. Akhirnya dadi lukisan yang persis, lebih persis daripada orang melukis dengan tangan, Pak. Sehingga yang hebat itu alatnya, bukan kepandaian diri kita. Kalau arek kecil disuruh ngelukis bapak ibu iso gambarnya tadi koyok ketek, Pak. Gitu. Wong dia bukan ahli lukis. Tapi karena yang canggih itu alatnya, meskipun dia TK cuma dikasih tahu iki lho ceklek no iki klek, akhirnya persis, Pak. Duh, wahidiyah itu ibaratnya kehebatan itu alatnya, bukan diri kita. Maka siapapun bisa menjalankan, anak-anak, remaja, tua, muda, pandai, bodoh dan sebagainya, sing penting pokoknya konsentrasi. Lek wis konsentrasi iki lho ceklek no Allahumma ya wahidu ya ahad, iya wajidu ya jawad, pokoknya seperti itu, akhirnya jadi, Pak. Lah, selama foto gambar ini tidak hanya terbentuk di memori kita, bagaimana bisa terciptanya gambar ini muncul? Maka perlu dicetak. Yang nyetak itu bukan di kita, tapi pada ahlinya tukang cetak.
Demikian pula ilmu usul, ilmu kesadaran rohani, kita hanya konsentrasi menjalankan tuntunan nyaklek noklik, nanti ingin tercetak usulnya tergantung ahli cetaknya, ahli usul, ahli penuntun, yaitu beliau mu'alif sholawat wahidiyah, tetap harus hubungan kepada beliau. Nah inilah yang terpenting, sehingga kula panjenengan mempelajari berbagai macam ilmu kajian monggo. Tapi lek wong pengamal kakean mempelajari apalagi di YouTube kajian-kajian tambah bingung panjenengan. Karena kajian-kajian itu meskipun yang dibahas sama, tapi dia tidak punya alatnya. Yang dibahas kitabnya sama, Pak. Membahas tentang ilmu hakikat, ilmu usul, ilmu ghos, menjelaskan tentang mursyid, sama semuanya. Karena kitabnya juga beredar secara umum. Tinggal mau mempelajari atau tidak. Tapi mereka cuma bisa mengaji tapi tidak bisa merasakan. Karena apa? Karena tidak punya alatnya. Ngapain kita mau masak masih cari bumbu ke sana kemari, wong makanan sudah dihidangkan oleh beliau mu'alif. Tinggal ngemplok Pak kula jenengan niki. Wis kuripurun atau mau atau tidak memakan ini yang namanya mujadah dan kegiatannya. Kok masih mau mencari bumbu ke sana kemari? Selak kiamat, kedahuluan, game over, usia kita sudah tua. Hanya tertarik kajian-kajian, ndak ada gunanya pinter kajian-kajian, pinter bumbu nih masak tapi gak iso masak. Ndak pernah merasakan masakan, iso masak, makan ndak bisa karena apa? Mulutnya banyak sariawannya. Tetap sakit yo gak enak ae dikasih makanan yang nikmat. Nah, dalam wahidah itu proses dandani itu seperti itu, Pak. Sehingga coro istilah wahidiyah niki bingkilin dandani menungso sing rusak. Lan menungso sing rumangsa rusak. Menungso rusak ibaratnya seperti mobil Mercy keluaran Eropa. Ada mobil rusak mau dikembalikan nang pabrike, kira-kira didandani apa dibuang Pak sama pabrike? Paling dijur sampai pabrik kono. Sebab pabriknya di Eropa sudah membuat bengkel secara resmi mobil Mercy kilo bengkile. Ketika ada mobil, kita punya mobil Mercy rusak, ya aja digawa nang pabrik, gawa nang bengkile mriko. Gawa nang pabrik dibawang pabrik diobong karo pabrik. Bengkelnya manusia itu Rasulullah. Montirnya manusia beliau ghos hadza zaman. Maka ketika panjenengan maca ya sayyidi ya Rasulullah ya syafi'al khalqi sholatu wassalam dengan ya ayyuhal ghausu salamullah, sama Pak. Kalau panjenengan baca ya ayyuhal ghaus itu kontak pada montirnya. Tapi lek baca ya sayyidira ya syafi'al datang kepada bengkelnya. Nanti di bengkelnya sing dandane nggih montire, Pak. Ketika ya ayyuhal salamullah manggil-manggil. Mungkin dilihat sama montirnya. Oh, kena didandani dalan. Oh, mek lepas ngene ane tok. Dibenak nih saged jalan lagi. Tapi kalau dikira oleh montirnya, wah iki perlu ganti onderdil. Onderdil di bengkel mesti dibawa ke bengkel, Pak. Sehingga pabriknya manusia itu Allah, bengkelnya manusia Rasulullah, montirnya manusia beliau hadza zaman. Sehingga panjenengan datang nang bengkile atau mendatangi montirnya sama saja. Maka di wahidiyah inilah perlu pendekatan yang sehingga panjenengan belajar apapun silahkan, yang penting jangan sampai menghilangkan keyakinan mahabbah imaniyah kepada beliau. Tapi kalau hati kita masih muncul, wah tibae luwih hebat kiai iki tinimbang beliau mu'alif, ya seketika itu putus hubungan rohani kita kepada beliau dan tidak akan bisa mendapatkan manfaat apa-apa dari guru pertama dan guru kedua. Maka kita pun akan tidak ada yang bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih atas semua jawabannya dan materinya, Yai. Saya kira semua peserta di sini itu masih semangat sekali mendengarkan Kiai dalam menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan, namun sayangnya waktunya sudah habis. Seperti itu.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Salahuddin Mahfud, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Nah, peserta-peserta semuanya, apakah masih semangat? Masih ya, semakin malam malah semakin semangat ya ketika bulan Ramadan seperti ini. Nah itu kayaknya udah ada yang mau jargon Kiai. Ada yang mau jargon. Tadi kan sudah dibentuk ketua koordinator putra dan koordinator putri atau Kopa-Kopi. Nah, saya minta satu koordinator untuk memandu kita untuk jargon bersama sebelum materi yang kedua dari Kiai Zain.